warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semua, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul pada ruangan serbaguna ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih ibu-ibu yang telah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti sosialisasi konsep dan implementasi pendidikan paradigma baru. Mohon izin ibu-ibu, izinkan saya Penny Marginingsih, calon guru penggerak angkatan 4 SMA Negeri 1 Bodong, Kabupaten Grobogan. Dalam kesempatan hari ini saya akan memaparkan, yaitu yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang kedua mengenai nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang keempat mengenai budaya positif. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro menjelaskan mengenai pendidikan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dari pengertian itu diturunkan menjadi tujuan pendidikan, yaitu bahwa Hadi menjelaskan tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari tujuan tersebut, KHD menyebutkan bahwa di sini nantinya kita atau diharapkan itu guru itu bisa sebagai fasilitator dalam menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Yang kedua, guru itu diibaratkan seorang petani yang bertugas mengolah tanah, memupuk, merawat, serta mendukung tumbuh kembang menjadi tanaman yang berkualitas. Sedangkan anak-anak itu diibaratkan bulir-bulir jagung atau butir-butir padi yang siap untuk ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung ada biji yang kurang baik atau berkualitas, akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan. Begitu pula sebaliknya, apabila biji jagung yang ditanam itu berkualitas, akan tetapi tanah yang digunakan itu tanahnya gersang, tidak ada perawatan, tidak ada pengairan dan pencahayaan yang baik, maka hasilnya pun juga tidak akan tumbuh dengan baik. Selanjutnya, pemahaman kita dahulu bahwa anak itu bukan tabula rasa atau kertas kosong. Anggapan itu berbeda dengan pemikiran KHD, bahwa KHD mengibaratkan bahwa anak itu ibarat kertas yang telah tertulis namun samar-samar. Di sini tugas guru atau tugas kita sebagai pendidik itu membantu anak agar bisa mengoptimalkan potensinya sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Selanjutnya di sini ada pendidikan sesuai dengan kodrat, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Di sini konteks lokal sosial budaya mulai di Indonesia bisa dihubungkan dengan konteks sosial alam yang ada di lingkungan sekolah. Begitu pula dengan kodrat zaman, di sini menekankan bahwa nantinya pada kemampuan anak memiliki keterampilan sesuai dengan abad 21. Bila keduanya bersinergi akan mengarahkan anak kita menuju gerbang kesuksesan. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mengenai nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini ada 5, dimulai dari yang pertama yaitu mandiri, bahwa seorang pendidik atau seorang guru itu harus senantiasa mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri. Misalkan ada berbagai pelatihan, itu muncul dalam diri sendiri motivasi untuk ikut sendiri tanpa adanya perintah atau dorongan paksaan dari orang lain harus ikut pelatihan atau apapun itu. Yang kedua, reflektif. Reflektif di sini yaitu mampu senantiasa merefleksikan dan menganalisis
memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Yaitu sering melakukan evaluasi bisa dari diri sendiri, mungkin bisa evaluasi dari murid-murid kita atau rekan kerja kita. Yang ketiga, kolaboratif. Kolaboratif di sini kita harus bisa mampu membangun hubungan kerjasama yang positif dengan seluruh pemangku kepentingan, baik yang ada di sekolah, yaitu dengan kolaborasi dengan murid, rekan kerja kita, dari dengan bapak kepala sekolah, atau dengan komite. Nah, yang di luar bisa dengan orang tua maupun dengan warga masyarakat sekitar sekolah. Selanjutnya yaitu yang keempat, inovatif, yaitu di sini guru senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi ini. Guru bisa dituntut dengan harus bisa kreatif dalam melakukan pembelajaran, memunculkan media atau metode-metode baru dalam pembelajaran. Dan yang terakhir dari nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, yaitu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama, ya, student oriented di sini. Selanjutnya yaitu mengenai peran guru penggerak. Peran guru penggerak yaitu ada 5 juga. Di sini peran guru penggerak yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua bisa menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi bisa diasumsikan di sini komunitas dalam MGMP atau mungkin sesama dalam komunitas PGRI. Yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, pelatih bagi guru lain. Dan yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, melakukan kerjasama antar guru. Dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid, menjadikan murid kita seorang pemimpin yang berkarakter. Nah, jika keduanya antara nilai dan peran guru penggerak tadi bersinergi, akan nantinya mewujudkan pelajar kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentu tidak asing lagi ya ibu-ibu, bahwa profil pelajar Pancasila ada 6 yang dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak yaitu mengelola perubahan yang positif untuk mewujudkan visi. Namanya sekolah atau namanya orang pasti mempunyai visi, mempunyai impian. Untuk mempunyai impian mesti melakukan perubahan. Perubahannya itu perubahan yang positif. Untuk mewujudkan visi yang menumbuhkan profil pelajar Pancasila tadi, pada murid harus melalui inisiatif perubahan yang positif dan apresiatif. Di sini kita bisa melakukan perubahan itu melalui pendekatan yaitu inquiry apresiatif atau disebut dengan IA. IA yaitu sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Harus kita gali dulu kekuatan atau aset-aset apa yang dimiliki oleh sekolah supaya bisa melakukan perubahan yang positif. Langkah-langkah mengelola perubahan yang positif itu bisa menggunakan di sini yaitu model Bagja. Bagja itu singkatan, B itu buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali impian, C jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Dilanjutkan dengan materi yang keempat yaitu budaya positif. Yang saya pelajari dan yang ingin kita bagikan kepada ibu-ibu semua, membangun budaya positif. Budaya positif di sini, budaya positif yang bisa kita ambil, bisa budaya positif di sekolah atau keluarga kita atau di lingkungan sekitar kita. Konsep dari budaya positif di sini yang akan dipelajari atau yang bisa bisa ibu-ibu terima yaitu ada perubahan paradigma, stimulus respon lawan teori kontrol. Ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, sekarang coba ibu-ibu kita berefleksi diri dulu sebelum melakukan perubahan paradigma. Coba kita kepalkan atau membuat sebuah kepalan seperti logo kita satu terdepan
tangan, ya kan ibu-ibu? Ya. Ibaratkan di dalam kepalan tangan tersebut ibu-ibu menyimpan sesuatu yang berharga, entah itu berlian atau mungkin emas ya, 24 karat ya. Ya, jadi semisal teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kira-kira ibu-ibu apakah membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Enggak, ya. Ya, itu emas kan? Ya, makanya emas nggak mungkin kita berikan atau ya. Ya itu sama halnya. Sudah Bapak Ibu sudah kita refleksikan dengan murid-murid kita sama halnya bahwa kita itu tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak mau melakukannya. Nah, itulah perubahan paradigma. Nah, sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol miskonsepsi. Ilusi bahwa sesungguhnya dulu bahwa ternyata ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bahwa kita tidak bisa memaksa hak anak untuk mengikuti kemauan kita, ya kan? Nah, sesuai dengan tabel di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ala teori kontrol. Nah, stimulus respon tentang dunia. Bagian sisi ini ya, ini ada sebelah kanan ada teori kontrol tentang dunia. Semisal di sini. Asumsi kita dulu, stimulus kita bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama, bahwa sesungguhnya sesuai dengan teori kontrol tentang dunia bahwa jelas kebutuhan kita itu pasti berbeda, iya kan? Sama halnya dengan murid, kita tidak bisa ternyata murid-murid itu sama kebutuhannya, padahal kebutuhan murid itu pastinya berbeda. Itu sebagai contoh. Ini ada tabel paradigma stimulus respon teori kontrol. Selain itu, nah, ada lagi orang lain bisa mengontrol saya. Padahal teori tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bahwa orang lain tidak akan bisa mengontrol diri Anda, gitu ya. Lanjut mengenai disiplin. Makna kata disiplin itu bahasa Latinnya disiplinnya artinya belajar. Kebanyakan jelas ibu-ibu atau teman-teman atau rekan-rekan kita yang lain menghubungkan kata disiplin pasti dengan tata tertib, teratur, kepatuhan atau peraturan dan hukuman, ya kan? Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nantinya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak didik kita memiliki disiplin diri, jadi muncul dari dalam dirinya sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Lanjut yaitu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Jadi hubungannya dengan disiplin tadi, bahwa motivasi tadi hubungannya ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Di sini motivasi perilaku manusia yaitu ada 3, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi toh apabila saya tidak melakukannya? Pastikan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, ya. Harapannya motivasi yang diharapkan dari peserta didik kita nanti itu muncul dari diri sendiri agar nanti menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Itu motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu. Lanjut yaitu mengenai keyakinan kelas. Pasti aku bertanya-tanya, mengapa tuh keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Pasti kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban Anda untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, hal ini merupakan keyakinan. Memang awalnya peraturan memakai helm itu jelas itu masuk peraturan, ya kan? Awalnya sebelum corona atau awal corona itu kan memakai masker dan mencuci tangan kan merupakan sebuah peraturan. Tetapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kondisi, hal itu sudah menjadi sebuah keyakinan. Contoh lain di sini, perbedaan peraturan dan keyakinan di dalam kelas. Di sini ada contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita bisa mengubah menjadi keyakinan kelas menjadi tanggung jawab. Nah, kalau kita melakukan keyakinan tanpa kita suruh pun, anak jika meminjam buku dengan rasa tanggung jawabnya pasti akan mengembalikan bukunya ke tempatnya. Begitu pula dilarang mengganggu orang lain. Jika kita ubah menjadi keyakinan kelas, kita menghormati orang lain dan diri sendiri. Jika kita menghormati orang lain, pasti tidak akan mengganggu orang lain. Sama halnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu hubungannya dengan menghormati orang lain juga, atau komitmen dan pada tujuan, berkomitmen. Jika komitmen kita tidak akan terlambat, pasti akan hadir di sekolah selalu tepat waktu. Lanjut, yaitu mengenai perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada bagian hukuman dan ada konsekuensi. Di sini hukuman sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi. Jika konsekuensi sesuatu harus terjadi. Dan yang kedua, membuat anak sakit. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka yang panjang. Yang kedua, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi yang ada 8. Lanjut, mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Contoh kasus di sini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira dari contoh kasus ini masuk kebutuhan apa? Kira-kira kesenangan. Ya, kita kunci jawabannya kesenangan. Coba kita lihat. Betul, jawabannya yaitu kebutuhan akan kesenangan. Lanjut, mengenai 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau, dan manajer. Di sini penghukum, seorang menghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Jadi biasa yang sering mungkin dulu dilakukan, ya kan, bisa dalam hukuman fisik maupun verbal. Lanjut, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut dengan kata-kata lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Mungkin yang sering kita lakukan, menjadikan kita dan murid sebagai teman. Tetapi ada hal negatif dari posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa. Mungkin berpikir, saya pikir bapak ibu itu teman saya. Itu jika posisi teman. Lanjut, yang keempat itu posisi monitor atau pemantau. Di sini monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dan yang terakhir posisi manajer. Harapannya bapak ibu itu bisa menjadi guru atau pendidik pada posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Di mana posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi
dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Lanjut, materinya itu dihubungkan dengan proses kontrol. Itu apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan berkarakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada memperbaiki hubungan, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah bagian segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi dalam seorang pendidik dalam menangani suatu permasalahan. Di sini ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini tujuannya membuat siswa yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya bisa menggunakan guru-guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya. Lanjut, mengenai validasi tindakan yang salah. Di sini langkahnya itu membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tadi. Jadi kembali ke kebutuhan manusia tadi yang ada 5. Kita membantu murid menggali, oh ternyata murid itu mempunyai kebutuhan apa toh. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Tadi ada 5 kebutuhan tadi ya. Di sini bisa dicontohkan guru berkata biasanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Jika menghadapi murid yang mengalami kesalahan. Yang terakhir itu mengenai menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid melihat kesalahan yang dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Bisa dicontohkan di sini, guru berkata sini, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi seperti apa tuh nantinya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan menanyakan keyakinan. Ya. Demikian paparan dari saya. Mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan, monggo. Ya, tadi sempat dijelaskan mengenai kodrat alam dan zaman. Nah, saya ingin lebih tahu nanti sebenarnya apa yang dimaksud dengan kodrat alam dan zaman itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Win atas pertanyaannya. Di sini kodrat alam dan kodrat zaman bahwa anak nantinya berkaitan, yaitu di sini kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan. Kodrat alam itu dihubungkan dengan konteks lokal sosial budaya di sekitar kita. Jadi dihubungkan misalnya pembelajaran kita tentang alam apa yang dekat saja dengan kita itu ada Merapen abadi, itu kan bisa digali konteks alamnya, bisa dipelajari dari ternyata kenapa kok apinya bisa abadi, bisa terus menyala, pasti kan ada unsur-unsur di dalamnya. Begitu. Sedangkan konteks kodrat zaman di sini menekankan bahwa jelas mengarahkan anak didik kita nantinya harus terus mengikuti perkembangan zaman. Jangan disamakan perkembangan zaman dahulu ketika kita masih sekolah dengan perkembangan zaman sekarang. Jelas pastinya berbeda. Jadi nantinya anak harus dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lanjut, mungkin ada yang ditanyakan lagi ya Bu? Ya. Ya, bismillah. Maaf Bani, di sini saya agak kurang paham tentang hubungan antara kebutuhan manusia dengan posisi kontrol yang tadi jenengan sampaikan. Tolong bisa disampaikan secara jelas agar yang lain juga jelas, terutama saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Oki atas pertanyaannya. Nah, saya coba tadi munculkan kebutuhan ya di sini. Ya, contoh saja kasus ini. Jadi kita sebagai guru itu perlu mengetahui kebutuhan
siswa agar dapat menentukan posisi kontrol apa yang tepat harus dilakukan untuk mengenali permasalahan yang terjadi. Di sini misal kasus tadi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, kebutuhan kelas ini tadi, anak ini tadi, bahwa kan kebutuhannya yaitu kesenangan. Jadi kebutuhan itu, oh guru tahu. Nah, gimana posisi kontrol guru? Berarti kita harus mengarahkan anak, oh bahwa anak itu ternyata senang menyanyi. Berarti mungkin nanti kita arahkan bahwa anak berarti mungkin bisa ikut ekstra seni musik, atau nantinya anak diarahkan dalam kegiatan-kegiatan apa yang berhubungan dengan musik. Nah, sesuai dengan kebutuhannya sendiri, yaitu suka menyanyi. Mungkin cukup. Nah, ada yang ditanyakan lagi, Bu? Ibu-ibu yang lain? Sudah cukup ya. Terima kasih